Kita berjumpa dalam program yang sangat dinanti-nantikan oleh Keila dan teman-temannya. Apa kabar semuanya? Kita sampai pada hari ke-143. Sudah cukup lama Keila dan bersama teman-teman berharap dapat mencicipi kemuliaan Allah yang semakin melimpah. Sesaat lagi kita renungkan firman Tuhan tentang kasih setia Allah yang menjadi jaminan bagi umatnya untuk memperoleh tempat dalam kerajaan sorga. Apakah teman-teman siap? Yuk duduk yang manis dan konsentrasi. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita jumpa lagi. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Juga kami mohon pertolongan-Mu kembali pada hari ini untuk dimampukan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dimampukan juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati waktu yang akan kami pergunakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika keadilan Tuhan sudah dilaksanakan di atas hidup orang-orang Israel, maka Tuhan kembali mau memimpin orang-orang Israel untuk masuk dan menduduki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Siapa sih yang diberikan hak untuk mereka boleh masuk ke tanah perjanjian? Yang diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian adalah generasi baru, yaitu generasi yang masih muda. Nah, kalau begitu, generasi yang lama atau yang tua kemana? Mereka sudah mati di padang gurun, karena dari golongan lama ini atau golongan yang tua ini adalah golongan yang menolak untuk masuk ke Kanaan. Nah, hanya tinggal 2 saja angkatan yang lama yang percaya kepada perjanjian Tuhan atas tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Anak-anak sekalian, ketika orang-orang Israel sudah berhasil merebut dan menduduki tanah Kanaan, maka mereka mulai membagikan warisan pusaka yang menjadi bagian suku demi suku. Warisan yang dimaksud adalah pemberian tanah untuk didiami oleh setiap suku. Pemberian itu dari siapa? Pemberian itu adalah dari Tuhan yang pernah berjanji kepada Abraham dan saat itu pernah dijanjikan juga kepada Yakub dan saat itu dinikmati oleh suku-suku Israel. Anak-anak sekalian, ketika mereka membagikan tanah pusaka pada setiap suku-suku itu, bukan dengan cara mereka, tetapi dengan cara yang dari Tuhan, yaitu bahwa setiap pembagian itu dilakukan dengan cara mengundi. Tetapi ada hal yang ajaib, bahwa undian itu bukan satu kebetulan. Tuhan menghendaki bahwa setiap suku yang banyak jumlahnya, maksudnya jumlah orangnya, akan mendapatkan tanah yang lebih luas. Setiap suku yang jumlahnya sedikit orangnya akan mendapatkan bagian tanah yang luasnya kecil juga. Maka dengan demikian, setiap orang harus sadar saat itu, yaitu orang-orang Israel, bahwa pemberian itu murni dengan cara dari Tuhan. Murni pemberian dari Tuhan. Dan benar apa yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan jumlah orangnya masing-masing suku. Tetapi ada 3 bagian suku yang tidak mendapatkan wilayah di dalam bagian Kanaan, karena mereka sudah lebih dahulu mendapatkan di daerah timur Sungai Yordan,
yaitu suku Ruben, Gad, dan separuh daripada suku Manasye. Anak-anak sekalian, jikalau orang-orang Israel ini sudah mendapatkan tanah pusaka, maka mereka harus bisa menggarap tanah pusaka tersebut, tetapi mereka harus sadar bahwa mereka harus bekerja untuk Tuhan yang telah memberikan tanah pusaka tersebut. Bagaimana dengan orang-orang Lewi yang mempunyai jabatan sebagai imam? Di manakah mereka berada? Ternyata suku Lewi selalu berada di suku-suku yang lain, dan suku-suku yang lain harus memberikan satu bagian kota beserta bagian padang untuk ternak-ternak daripada orang-orang Lewi. Ini satu hal yang ajaib yang Tuhan kehendaki, bahwa dimanapun suku-suku ini berada, di situ harus ada suku Lewi yang merupakan pengantara bagi umat Tuhan dengan Tuhan, yang mengantarkan setiap orang-orang untuk mengerti beribadah kepada Allah yang hidup. Anak-anak sekalian, dengan demikian kita melihat bahwa Tuhan itu menghendaki ada satu persekutuan yang indah antara umatnya dengan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menempatkan suku Lewi. Bagaimana dengan Musa yang merupakan pemimpin orang Israel saat itu, yang juga disebut sebagai pengantara orang Israel? Musa tidak Tuhan perkenan untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena Musa pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan, yaitu ketika berada di Meriba. Tetapi bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan yang tidak membiarkan umatnya itu tercerai-berai, tidak mempunyai seorang pemimpin. Ketika Musa akan meninggal dunia atau akan mati, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar Musa membawa Yosua ke hadapan Imam Eliezer. Dan di situ Musa menumpangkan tangannya di atas kepala Yosua, disaksikan oleh Imam Eliezer dan kepada seluruh bangsa Israel, bahwa Yosua lah nantinya yang akan meneruskan kepemimpinan daripada Musa. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya seperti domba tanpa gembala. Tetapi Tuhan akan memberikan pemimpin-pemimpin tepat pada waktunya. Bagaimana dengan kita yang hidup dalam zaman ini? Kita bersyukur karena Tuhan mengutus Yesus Kristus untuk menjadi gembala atas hidup umatnya. Tuhan menjadi pemimpin sehingga Tuhan Sang Gembala Agung itu yang akan terus boleh memimpin kita untuk boleh menikmati satu persekutuan yang indah dengan Bapa di surga. Kalau Yosua hanya mampu memimpin umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi Yesus Kristus Sang Gembala Agung itu, Sang Pemimpin kita, Sang Pengantara kita, Dia akan memimpin kita boleh sampai kepada kerajaan surga. Anak-anak sekalian, baik bangsa Israel, baik kita yang hidup dalam zaman ini, mempunyai satu kepastian di dalam untuk mempunyai satu tempat yang indah, yaitu kasih setia Tuhan yang akan membawa kita untuk boleh menikmati satu persekutuan yang indah, yaitu persekutuan di dalam kerajaan surga. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita, sudah menjamin kita untuk mempunyai satu tempat yang indah, yaitu surga yang mulia. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih
Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya tercerai-berai tanpa gembala. Tapi dari fakta yang ada, dari waktu ke waktu yang ada, Tuhan selalu membangkitkan pemimpin-pemimpin di dalam zaman yang lama. Tapi Tuhan di akhir zaman telah mengirimkan Yesus Kristus untuk menjadi pemimpin kami, pengantara kami, menjadi gembala yang agung bagi kami. Sehingga kami mempunyai jaminan kepastian di dalam kasih Tuhan, yaitu beroleh kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keila, yuk sapa sahabat BDKA. Oh, sudah selesai toh? Sampai Keila nggak sadar. Saking kagumnya terhadap firman Tuhan, Allah kita dalam kedaulatannya senantiasa melaksanakan keadilan dan kasih-Nya kepada manusia. Allah yang mengatur semuanya. Kasih dan keadilan Allah yang dipertemukan melalui Yesus Kristus menjadi jaminan bagi umatnya yang percaya memperoleh tempat dan kerajaan sorga. Besok teman-teman siapkan dengan membaca dari Bilangan 31. See you!